Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpandi dengan NIM 2211213. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi yang telah eh, saya pelajari yang ada di mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi hadis tentang menuntut ilmu itu yang pertama to tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu, terutama ilmu agama mendasar seperti tauhid, sholat, wudhu, dan lainnya, adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebaikan dan keselamatan dunia serta akhirat. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina atul hilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ilmu membuat seseorang menjadi lebih mulia, lebih bijak, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, ilmu adalah cahaya. Dengan menuntut ilmu, seseorang akan mengetahui mana yang benar dan salah, serta dapat menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, menuntut ilmu bagi setiap muslim yaitu wajib. Selanjutnya materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang membudayakan musyawarah. Jadi, musyawarah adalah proses tukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang terbaik. Dalam Islam, musyawarah adalah cara yang sangat dianjurkan agar keputusan yang diambil tidak didasarkan pada hawa nafsu, tetapi berdasarkan pertimbangan yang bijak dan adil. Adapun tujuan musyawarah, yang pertama menyelesaikan masalah secara adil dan damai. Yang kedua menghindari perselisihan. Yang ketiga mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Yang keempat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Adapun manfaat musyawarah, yang pertama membiasakan hidup demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua melatih berpikir kritis dan terbuka. Yang ketiga menciptakan suasana rukun dan damai dalam masyarakat. Yang keempat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan tujuan liburan, misalnya ya. Yang kedua musyawarah di sekolah untuk memilih ketua kelas. Yang ketiga musyawarah warga kampung untuk mengatur jadwal ronda malam. Adapun dalil Al-Quran tentang musyawarah, yaitu surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, wa amruhum syura bainahum
yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman menjadikan musyawarah sebagai bagian dari hidup mereka dalam menyelesaikan urusan bersama. Adapun surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi wasyawirhum fi amri, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dengan para sahabat, padahal beliau adalah utusan Allah. Ia menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, memudayakan musyawarah merupakan perintah Allah yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan bijaksana. Dengan membiasakan musyawarah, kita tidak hanya mengikuti ajaran Islam, tetapi juga membangun karakter sosial yang baik. Baiklah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mendakwahkan keramahan Islam. Jadi pengertian mendakwahkan keramahan Islam yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lembut, santun, penuh kasih sayang, dan tidak memaksa. Islam adalah agama yang rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sehingga cara menyampaikannya pun harus mencerminkan kebaikan dan kelembutan. Mendakwah bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia seperti ramah, sopan, santun, sabar, dan tidak kasar kepada orang lain, bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Jadi adapun tujuan mendakwah keramahan Islam, yang pertama menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Yang kedua, menarik hati orang lain untuk mengenal Islam secara positif. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran tanpa menimbulkan kebencian atau pertentangan. Yang keempat, menghindari cara-cara kekerasan atau pemaksaan dalam berdakwah. Contoh mendakwahkan keramahan Islam. Yang pertama, menyapa orang dengan senyum dan ucapan yang baik. Yang kedua, menolong tetangga walaupun mereka berbeda agama. Yang ketiga, memberi nasihat dengan cara yang lembut. Yang keempat, menjawab kebencian dengan kebaikan. Adapun dalil Al-Quran tentang keramahan dalam berdakwah yang berbunyi, Ad'u ila sabili rabbaka bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu bil litihi ahsan, yang berarti serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menekankan bahwa dengan berdakwah harus menggunakan hikmah atau kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan cara yang paling santun. Allah sangat memuji kelembutan Rasulullah SAW dalam berdakwahnya dan memberi peringatan bahwa sikap kasar bisa membuat orang menjauh. Jadi kesimpulannya, mendakwahkan Islam harus dilakukan dengan keramahan, kesantunan, dan kasih sayang. Karena itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang ramah lebih menyentuh hati dan membuka jalan hidayah daripada dakwah yang keras dan memaksa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari 3 materi yang sudah saya pelajari atau yang saya ketahui selama di mata kuliah pengembangan materi Quran Hadis. Selanjutnya saya akan membacakan contoh. Saya akan menjelaskan tentang ayat gharib beserta contohnya masing-masing. Jadi ayat gharib adalah ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata-kata yang asing atau jarang digunakan dalam bahasa Arab umum, sehingga sulit dipahami tanpa penjelasan dari ilmu tafsir.
kamus atau ulama. Kata-kata gharib ini biasanya memiliki makna khusus atau tidak umum di kalangan orang Arab sekalipun. Jadi ilmu yang mempelajari makna kata-kata asing dalam Al-Quran disebut gharib Al-Quran. Ciri-ciri ayat gharib mengandung kosakata yang tidak umum, memerlukan penjelasan tambahan dari tafsir dan kamus klasik. Kadang berasal dari dialek suku-suku Arab tertentu. Bisa berupa kata benda, kata kerja, atau bentuk idiomatik. Berikut ada pun contoh ayat gharib dan penjelasannya, yaitu Quran Surat Abasa ayat 31 yang berbunyi wabaki hatan wa abba. Kata abba dianggap gharib, maknanya rumput atau tumbuhan makanan untuk hewan ternak. Penjelasannya, kata ini jarang digunakan dalam bahasa Arab modern atau klasik secara umum, sehingga para sahabat pun ada yang menanyakan maknanya seperti Rasulullah SAW. Contoh yang kedua, Quran Surat Al-An'am ayat 99. Wan najila wazzar amud mukhtalifan ukluh. Kata ukuluhu dianggap gharib karena maknanya hasil atau buah dari tumbuhan tersebut. Penjelasannya, kata ini jarang digunakan dalam arti hasil panen atau buah, sehingga perlu penjelasan tambahan. Contoh yang ketiga, Quran Surat Al-Mudatsir ayat 51 yang berbunyi Farrot min koswaroh. Kata koswaroh termasuk gharib karena maknanya singa atau pemburu. Penjelasannya, kata ini berasal dari dialek tertentu di Arab dan tidak lazim dipakai dalam bahasa Arab umum. Jadi kesimpulannya, ayat gharib mengandung kosakata yang tidak umum dan perlu ditafsirkan dengan bantuan ulama atau kitab tafsir. Memiliki ayat-ayat ini penting agar tidak salah dalam menangkap maksud dari firman Allah. Kalau kamu jadi cukup sekian penjelasan dari beberapa soal pertanyaan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.